Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azzahta an basairina gishawatal giwayah. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Bahwa kita hidup di atas dunia bukan untuk selamanya. Ada batas yang Allah berikan, yang Allah tentukan kepada kita. Suatu saat ajal itu akan mendatangi kita. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal itu wahai Muhammad, kata Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak dapat diperlambat walaupun hanya sesaat, dan tidak bisa dipercepat. Semua sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup di atas dunia ini, jangan sekali-kali pergunakan nikmat Allah kepada maksiat. Gunakan nikmat Allah untuk ibadah kepada-Nya. Banyak orang-orang diberikan Allah kesempatan untuk hidup di atas dunia, tapi umur yang diberikan Allah itu dibuat untuk maksiat, dibuat untuk judi, dibuat untuk menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang-orang yang meninggal dunia, yang sudah berada di dalam kubur, apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai kami boleh dihidupkan kembali di atas dunia, qarib, sebentar saja, fa asaddaqa, kami mau bersedekah ya Allah. Ya Allah, kalau boleh kami hidup lagi sebentar saja di atas dunia. Kami mau beribadah lagi. Kami mau beribadah, kami mau bersedekah lagi. Kami mau beramal ibadah dengan baik lagi. Kami mau sholat dengan khusyuk lagi. Itu kata orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemana dulu umur yang Allah berikan selama kita di atas dunia? Allah titipkan umur kepada kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kenapa setelah kita masuk kubur baru kita katakan ya Allah, andai kamu berikan? Sudah banyak umur yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa tidak kita pergunakan selama ini untuk beribadah kepada Allah? Apakah sudah masuk kubur dulu baru kita mau beribadah kepada Allah? Bukankah setiap waktu, setiap detik yang kita lalui itu adalah waktu yang sangat berharga? Tidak ada satupun yang terlewat akan ditanya, disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main dengan nikmat Allah. Waktu yang sudah berlalu. Maka pesan saya, wahai saudara yang dirahmati Allah, dunia semakin tua, perbaharui amal kita. Perbaiki kualitas iman kita kepada Allah. Jangan kita terlena di atas dunia ini. Dunia ini adalah kebahagiaan yang khayali, yang hanya bersifat sementara. Tapi ada kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang hakiki, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di atas dunia kita merajalela, seolah-olah kita akan hidup untuk selamanya. Mengingatkan kita, bahkan perubahan di dalam fisik kita. Yang dulu kita umur 20, umur 30, 40 sudah mulai lemah, 50 rambut sudah mulai beruban, mata sudah mulai kabur, gigi sudah mulai gugur, satu demi satu meninggalkan tempatnya. Makanan pun kadang-kadang sudah jadi bubur, makanan kita bubur, kerjanya tidur di atas kasur. Artinya sudah dekat dengan liang kubur. Masih tidak kita beriman kepada Allah? Bukankah Rasul mengatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amal? Manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya, ini manusia yang baik. Sebaliknya, manusia yang buruk, manusia yang tidak bermanfaat adalah manusia yang panjang umurnya tapi buruk akhlaknya, buruk amalnya. Bukankah di dalam manusia sebenarnya kita sama saja? Apa yang dipandangkan Allah? Apa pembeda manusia kita dengan orang lain? Innallaha la yanzuru ila aswarikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah memandang kepada bentuk tubuh kamu.
Tapi yang Allah pandang adalah qulubikum wa a'malikum. Yang Allah pandang adalah hatimu dan perbuatan amal ibadah. Kalau kita beribadah dengan Allah dengan betul kepada Allah, khusyuk kita kepada Allah, kita gunakan nikmat yang diberikan Allah betul-betul untuk beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita di sisi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu dengan beberapa tingkat derajat. Jangankan di akhirat, di dunia saja kita lihat orang-orang berilmu, guru-guru kita, ulama kita, di dunia saja sudah dimuliakan dia. Lihat Ustaz kita, Ustaz Abdul Somad, ketika dia kunjungan untuk tabligh akbar, betapa mulianya kita sambut. Itu janji Allah. Allah angkat derajat orang-orang beriman dan berilmu dibandingkan orang-orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku dimanapun Anda berada, selalu syukuri nikmat Allah berikan kepada kita. Gunakan nikmat Allah untuk menolong agama Allah. Nikmat Allah kepada jalan yang diridai Allah. Nikmat yang aku berikan kamu gunakan untuk menolong agama Allah. Kau santuni anak yatim, kau berikan makan anak-anak orang miskin, tetanggamu kamu pedulikan. La azidannakum, kata Allah, hartamu tidak akan berkurang. La azidannakum, kami tambah, kata Allah. Jangan kita hitung-hitungan matematika. Oh nanti kalau saya sedekah 100.000, duit saya sisa 300.000. Itu hitungan matematika, hitungan pasti. Tapi hitungan Allah Subhanahu wa taala, 50.000, 20.000 yang kita sumbangkan, Allah lipat gandakan dengan berlipat ganda yang luar biasa. Itu janji Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasadid, kata Allah. Jika kamu kufur atas nikmat yang kuberikan, saya titipkan kepada kamu harta, kebun, tanah yang banyak, duit yang melimpah, tapi tidak digunakan untuk di jalan Allah. Inna adzabi lasyadid. Ingat, hartamu itu yang akan menyiksamu besok di dalam kubur. Hartamu itu yang besok yang akan membuat kita malapetaka di dalam kubur, bahkan di akhirat, bahkan yang bisa menjerumuskan kita besok ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati wahai semua, ini adalah titipan Allah. Gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa umur yang kita pakai di atas dunia? Selalu kita gunakan untuk kemaksiatan. Terkadang kita buat untuk kelalaian. Ingat, waktu yang sudah berakhir, waktu yang sudah pergi tidak akan bisa kembali lagi. Karena ikut digunakan nikmat Allah. Jauhi daripada penyakit-penyakit hati, penyakit yang bisa mengotori hati kita. Terkadang-kadang sifat kemunafikan ini harus kita hindarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau mengatakan, ayatul munafik talasah. Tanda-tanda orang munafik itu kata Nabi ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berkata, kalau dia ngomong enak betul deh kalau ngomong, menjanjikan betul. Kalau begini Pak harus begini Pak, gini-gini. Kita merasa percaya yang apa yang diucapkan. Tapi hasilnya apa? Kadzaba, banyak bohongnya. 10 dia ucapkan, 1 pun itu pun yang bisa dipercaya itu masih diragu-ragukan juga. Ada akhlafat. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Kita berikan dia amanah, kita yakini dia bisa mengurus satu permasalahan. Tapi ya ketika kita berikan dia amanah, dia malah ingkar dengannya. Kita dipinjami uang, kita pinjamkan uang 300.000, 400.000, kapan dibayar? Insya Allah tanggal 2, tanggal 1, tanggal 4. Setelah dapat waktu, kita telepon pun dia tidak bisa diangkat. Kita telepon nomornya tidak aktif. Kita SMS tidak dibaca. Kita WA pun tidak dilihat. Kita amanah. Kita percaya kepada orang lain. Tapi kepercayaan kita malah dikhianati seperti itu. Munafik, kata Rasul. Orang munafik itu. Hati-hati. Jangan berkawan dengan orang munafik. Bahaya betul.
Di zaman Nabi banyak dulu orang-orang munafik. Pura-pura dia beriman kepada Allah. Beriman kematiannya adalah kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kalau ada kawan kita banyak omongannya, banyak bohongnya, itu munafik. Jauhi orang-orang seperti ini. Kita berkawan dengan orang-orang munafik. Bahaya. Jauhi orang-orang munafik yang suka banyak omong dan banyak bohong. Bahkan orang yang kita pinjamkan lebih galak lagi daripada orang yang meminjamkan. Itu realita realita di zaman sekarang. Wa idza tumina khona. Apabila dipercaya berkhianat. Apabila dipercaya berkhianat. Khianat. Ini paling berbahaya. Kita amanahkan sesuatu tapi berkhianat di belakang kita, merugikan kita, merugikan keluarga, bahkan bisa merugikan negara dan merugikan daripada agama Islam kita. Hati-hati dengan orang munafik. Kalau ada ciri-ciri yang 3 ini, 1 atau di antara yang 3 ini di dalam hati kita, yang suka bicara tapi banyak bohong, berjanji suka mengingkari, dipercaya malah berkhianat, buanglah. Buang sifat-sifat daripada munafik ini dari hati kita. Karena itu sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Penyakit-penyakit jasmani, penyakit stroke, penyakit rematik, penyakit apa lagi? Asam urat tidak membuat orang masuk ke dalam neraka. Tapi yang bisa membuat orang masuk neraka adalah penyakit-penyakit hati. Apalah namanya tadi, sombong, apa namanya, iri, dengki, hasad, cemburu kepada orang lain. Ini penyakit-penyakit hati yang harus kita buang. Dengan rizki yang Allah berikan, kepada nikmat yang diberikan Allah kepada kita, gunakan di jalan Allah. Buang sifat-sifat munafik dalam hati kita. Sifat iri buang. Ada tetangga beli mobil. Kalau orang munafik, orang-orang yang penyakit hatinya, orang beli mobil dia tidak bisa tidur. Susah tidur. Kenapa? Tetangga sebelah beli mobil. Ada orang beli tanah, stroke dia. Ada orang bangun rumah 2 tingkat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia dia. Ini penyakit hati yang harus kita buang. Seharusnya kita bersyukur kalau tetangga kita lebih dari kita. Tetangga bisa beli mobil, alhamdulillah. Tetangga saya bisa beli mobil. Nanti kalau saya perlu bisa saya menumpang. Alhamdulillah tetangga saya beli sepeda, beli motor. Mana tahu nanti sekali-sekali saya bisa dibonceng di motornya. Kita tidak sanggup beli motor. Mungkin kita bisa menumpang di motor orang, di motor tetangga kita, itu bermanfaat bagi kita. Daripada kita iri, dengki, tidak ada manfaat bagi kita. Bahkan membuat hati kita berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka, kata Allah, ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambah lagi penyakit itu. Hati-hati, jangan pernah pelihara penyakit di dalam hati kita. Di dalam diri manusia itu ada mudghah, ada sekerat daging. Apabila daging ini bersih, maka bersihlah seluruh jasad. Dan apabila ia rusak, kotor, jelek, maka rusaklah sekalian jasad. Ala wahiyal qalb. Ingatlah kata Nabi, itu adalah hati. Hati kita. Qulubikum wa a'malikum. Hatimu dan amal perbuatanmu. Ibadahmu. Solatmu masih tinggal-tinggal enggak? Subuh masih ketiduran. Zuhur kecapean. Asar asik masak. Maghrib lagi asik gondong anak. Isya lagi ketiduran. Ini yang kita lakukan, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi daripada penyakit hati, apalagi daripada ciri-ciri munafik tadi. Munafik ini berbahaya, buang dari hati kita. Iri, dengki, hasad. Hasad, cemburu dia dengan orang punya. Orang punya sedikit, dia sakit hatinya, dengki. Dan dia berusaha agar nikmat yang orang miliki itu hilang dari orang tersebut. Jahat betul orang. Kurang ajar. Orang dapat nikmat tapi dia berusaha. Ini besok ke apa lagi? Dukun lah ini besok katanya. Agar nikmat orang ini, tetangga ini. Ada orang jualan.
laris jualannya, cemburu dia. Gimana nih biar caranya jualan rumah makan ini, jualan ini, biar jualannya tutup, biar tidak ada yang beli. Ini penyakit hati semua ini, buang ini, penyakit setan semua ini. Jangan kita pelihara. Kalau pelihara itu ayam, biar besar, pelihara kambing, pelihara sapi. Jangan memelihara penyakit hati dalam hati kita. Tidak ada untungnya, bahkan membuat hati kita semakin berpenyakit, semakin susah kita tidur, semakin menyiksa diri kita sendiri. Iri, dengki, hasad, takabur, sombong. Sombong ini kadang-kadang kita merasa lebih dari orang lain. Kita paling pintar di situ. Sombong kita, gua enggak mau kawan sama kamu, bodoh. Enggak boleh. Walaupun kita dikaruniai Allah kepintaran, tetaplah kita bantu saudara kita yang kurang. Tetaplah kita perhatikan orang-orang miskin. Kadang-kadang Allah berikan sedikit titipan harta, berlebih harta kita dari orang lain. Sombongnya bukan main. Tidak mau dia gabung. Oh kalau ditengoknya, ini orang-orang miskin nih. Gengsi dong gabung dengan orang miskin. Tidak boleh, sombong ini penyakit hati. Yang pertama kali dosa yang diperbuat makhluk di atas dunia inilah penyakit sombong. Siapa dia? Iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami kata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu. Sujud mereka para malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbar, enggan dan sombong. Sombong dia. Saya tidak mau ya Allah sujud kepada Adam. Saya tidak mau hormat sama Adam. Kenapa? Saya diciptakan dari api, sedang Adam diciptakan dari tanah. Tanah diinjak-injak orang. Masa saya api suruh sujud, suruh hormat kepada Adam? Gengsi dong, kata iblis. Dengan sifat sombongnya, padahal iblis ini namanya Azazil. Dia orang-orang yang taat. Ini iblis ini dulu hamba yang sangat patuh kepada Allah. Hamba yang beratus-ratus ribu tahun beribadah kepada Allah di dalam surga. Tapi karena sifat takaburnya, sifat sombongnya ini membuat dia diusir dari surga. Bayangkan, orang yang sudah di surga sendiri pun, iblis yang sudah di surga, sombong dia, diusir Allah. Bagaimana dengan kita yang mau masuk? Belum masuk surga lagi udah sombong kita. Bagaimana mau masuk? Sedangkan yang udah di surga diusir dulu. Bagaimana dengan kita yang sombong di atas dunia? Baru beli mobil, sudah sombongnya bukan main. Baru beli tanah, tidak mau cakap sama tetangga lagi. Sudah paling kaya, tidak boleh. Kita memiliki harta, sah-sah saja. Tapi jangan berubah tingkah laku kita. Tetap kita santun kepada tetangga kita. Tetap kita ramah kepada sanak saudara kita. Tetap kita tegur anak-anak yatim. Tetap kita seperti biasa. Apapun perubahan harta, fisik, kekayaan yang kita miliki, jangan berubah dikarenakan status sosial kita. La summa na'udzubillah. Inilah penyakit-penyakit hati yang harus kita buang. Buang ini jangan kita biarkan dalam hati kita. Buang. Iri buang, tanam jauh, buang ke laut. Dengki, hasad, takabur, ujub, ria. Ria menunjukkan kelebihannya kepada orang lain. Dia punya tas baru, harganya mahal. Dia punya handphone baru, harganya mahal. Dia punya kebun baru. Ceritakannya biar orang muji. Niat dia itu, dia ceritakan biar orang memuji kekayaannya. Dia ceritakan biar orang memuji harta yang dia miliki. Tujuannya dia, itu namanya ria. Hati-hati. Ria juga adalah penyakit hati yang harus kita buang dari hati kita. Hati-hati dengan hati. Kalau salah menggunakan hati, maka kita akan sakit hati. Makanya kata guru kita, Hakim, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati,
cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, dirimu disegani. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian lapang, hidup sempit terasa senang. Walaupun kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Terasa terus terhimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jaga hati kita, jangan kita kotori. Buang penyakit hati dalam hati kita. Kalau kita simpan-simpan, ditambah Allah penyakit di dalam hati kita. Kalau pikiran, kalau hati kita jernih, pikiran juga ikut jernih. Akhirnya segala urusan kita dipermudah Allah dengan jernih juga. Tapi sebaliknya, apabila hati kita kotor, pikiran kotor, pandangan juga akan kotor. Semua tingkah laku kita akan ikut kotor. Kenapa? Karena hatinya sudah kotor. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan saya, jangan lupa subscribe Makmur Channel juga. Pesan kami jangan lupa di YouTube. Insyaallah ada konten yang bermanfaat di sana. Jaga hati, pelihara hati, perbarui iman kita kepada Allah. Godaan-godaan kemaksiatan judi yang selalu menghantui kehidupan kita. Lagi banyak judi-judi online sekarang. Nauzubillah. Semoga kita terhindar daripada yang demikian. Dihindarkan Allah. Karena pesan Nabi, apa kata Nabi? Kullu lahmin nabata min harabin an-naru aula bih. Setiap darah daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, an-naru aula bih. Neraka tempatnya, kata Rasul. Jadi jaga makanan kita, jangan sampai bercampur baur dengan yang haram. Karena besok makanan yang kita makan berubah jadi darah daging. Kita menikah, lahirlah anak dari hasil makanan yang haram. Sehingga anak kita susah diurus, susah anak kita diatur. Kita marah-marah, padahal kita yang dulu memakan yang haram. Sehingga anak kita susah untuk diurus. Demikian kepada saudara-saudaraku, jangan lupa subscribe Makmur Channel di YouTube. Mudah-mudahan semakin bermanfaat buat kita semua. Ila liqa ma'assalama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.